Ternyata ini penyebab Amerika Serikat selalu menolak Indonesia membeli jet siluman F-35, padahal RI sudah siap bayar mahal. Pesawat tempur F-35 sering disebut sebagai jet tempur paling canggih, sekaligus paling sulit dideteksi radar. Tak heran banyak negara ingin memilikinya. Namun, Amerika Serikat sangat selektif dan hanya menjual F-35 kepada sekutu paling dekat. Di kawasan Timur Tengah, negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Mesir tidak mendapat izin pembelian. Demikian pula Thailand, Taiwan, hingga Indonesia ditolak dengan berbagai alasan di bawah ini. Dirancang sebagai pesawat siluman generasi kelima, F-35 mampu masuk ke wilayah musuh tanpa terdeteksi, menghantam target dengan presisi tinggi, lalu menghilang. Keunggulan pertama F-35 ada pada bentuk tubuhnya yang dirancang khusus untuk memantulkan gelombang radar. Jejak radar F-35 atau radar cross-section bahkan disebut hanya sebesar bola golf. Musuh baru melihat tanda samar ketika jet ini sudah berada sangat dekat. Kedua, F-35 dilengkapi sensor canggih seperti DAS, IOTS, dan AN/APG-81A ISA radar yang memungkinkan pilot melihat 360 derajat, menembak tanpa harus menghadap langsung ke target, dan memantau musuh dari jarak jauh. Ketiga, F-35 terhubung dalam jaringan tempur modern. Jet ini bisa berbagi informasi real-time dengan kapal perang, drone, hingga baterai rudal darat. Namun, kecanggihan F-35 hadir dalam 3 varian berbeda, masing-masing dibuat untuk kebutuhan khusus. Pertama, F-35A, varian standar Angkatan Udara. Paling ringan, paling gesit, dan dapat lepas landas dari landasan pacu biasa. Ini adalah versi yang paling banyak digunakan di dunia. Kedua, F-35B, varian STOVL, mampu lepas landas singkat dan mendarat vertikal. Teknologinya sangat unik. Mesin utamanya dapat mengarah ke bawah seperti jet tempur masa depan. Digunakan oleh Korps Marinir AS dan beberapa sekutu. Ketiga, F-35C, varian kapal induk. Memiliki sayap lebih besar, roda pendaratan lebih kuat, dan sistem kait untuk mendarat di dek kapal induk raksasa. Angkatan Laut AS Amerika Serikat, Israel, dan Inggris telah menggunakan F-35 dalam pertempuran nyata, termasuk di Suriah, Afghanistan, Irak, dan operasi melawan ISIS. Israel mengoperasikan F-35 versi modifikasi dengan kemampuan tambahan untuk menembus wilayah udara Suriah. Meski beberapa laporan intelijen Rusia dan Suriah mengklaim sempat mendeteksi pantulan F-35, tidak ada bukti radar mereka mampu mengunci atau melacaknya secara stabil. Jarak deteksi yang dilaporkan pun jauh lebih pendek dari kemampuan radar normal. Dalam operasi di Suriah dan Irak, F-35B milik Amerika Serikat praktis tidak terdeteksi. Taliban tidak memiliki radar modern, sementara radar Suriah dan Irak memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk menghadapi pesawat generasi kelima. Pada 2021, Inggris juga mengerahkan F-35 untuk menyerang target ISIS. Operasi dilakukan di wilayah yang sudah sepenuhnya dikuasai koalisi, sehingga tidak ada hambatan berarti bagi jet tempur mereka. Dengan semua kecanggihan yang dimiliki F-35, Amerika Serikat sangat khawatir teknologi pesawat ini jatuh ke tangan Rusia atau Cina. AS juga berupaya menjaga keunggulan sekutunya, terutama Israel, agar tetap menjadi kekuatan udara dominan di Timur Tengah. Karena alasan itu, sejumlah negara di kawasan tersebut ditolak ketika menyatakan minat membeli F-35. Selain faktor geopolitik, beberapa negara Arab masih menggunakan teknologi Cina seperti Huawei 5G yang dianggap berpotensi membocorkan data sensitif terkait sistem F-35. Negara kita Indonesia juga pernah ditolak membeli pesawat tempur F-35 dengan berbagai alasan. Amerika Serikat menilai Indonesia belum memenuhi syarat untuk mengoperasikan jet tempur generasi kelima buatan Lockheed Martin tersebut. Selain dianggap perlu memiliki pesawat generasi 4 dan 4,5 terlebih dahulu sebelum naik ke F-35, AS juga meragukan kesiapan finansial serta aspek keamanan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem teknologi tinggi ini. Meski ditolak membeli F-35, Indonesia tetap memiliki banyak pilihan lain dan kini mengarahkan perhatian pada jet tempur generasi baru seperti Kaan buatan Turki. Selain itu, Indonesia juga mempertimbangkan opsi lain seperti Dassault Rafale dan F-15EX sebagai bagian dari upaya modernisasi kekuatan udara. Indonesia bahkan telah resmi membeli 42 unit Chengdu J, 10C dari Tiongkok,
dengan nilai sekitar 9 miliar dolar Amerika atau sekitar 148 triliun rupiah. Pembelian ini menjadi bagian dari strategi memperkuat pertahanan nasional dan meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia. Pertanyaannya sederhana, apakah jet-jet lain itu sebanding dengan F-35? Kaan adalah jet tempur generasi kelima buatan Turkiye yang masih dalam tahap pengembangan. Jet tempur Turkiye tersebut memiliki potensi besar, tetapi belum bisa disamakan dengan F-35 yang sudah teruji dalam operasi nyata. Rafale bukan pesawat generasi kelima, tetapi dalam banyak aspek ia adalah salah satu jet tempur generasi 4,5 terbaik di dunia. Dassault Rafale telah teruji dalam perang nyata di Afghanistan, Libya, hingga Mali. Walau bukan pesawat stealth, Rafale adalah pilihan yang sangat stabil, aman dan relevan untuk 30 tahun ke depan. F-15IX, kelemahannya adalah tidak stealth atau mudah dideteksi radar. Namun dalam hal daya angkut senjata jet tempur ini melebihi F-35. Sedangkan Chengdu J, 10C tingkat stealth, kualitas sensor, dan integrasi sistemnya masih di bawah Rafale maupun F-15IX, apalagi F-35. F-35 memang menjadi jet tempur paling unggul di dunia saat ini, tetapi penolakannya kepada Indonesia bukan akhir dari segalanya. Kombinasi Rafale, F-15I, X, dan J-10C yang sedang dipilih Indonesia justru memberikan kekuatan udara yang lebih seimbang, fleksibel, dan realistis untuk kebutuhan pertahanan nasional. Rafale unggul dalam kemampuan tempur modern, F-15EX kuat dalam daya angkut senjata dan superioritas udara, sementara J-10C memperkuat jumlah armada dengan teknologi yang cukup maju. Walau tidak memiliki F-35, kekuatan udara Indonesia tetap bisa menjadi salah satu yang paling kompetitif di kawasan,